Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Dava dari SB60 dan aku yang akan membersamai teman-teman semua dalam belajar akuntansi untuk bisnis yang dinamis. Jadi akuntansi ini merupakan salah satu mata kuliah peminatan bagi teman-teman SB yang memilih peminatan intrapreneurship. Mohon maaf. Jadi, sebelum kita mulai ke materinya, mari kita bercerita sedikit. Mungkin sebagian dari teman-teman, termasuk aku, pernah beranggapan bahwa akuntansi ini merupakan materi kuliah yang sangat susah, yang membosankan karena banyak hitung-hitungannya dan harus balance gitu. Belum lagi jurnalnya banyak, ada jenis-jenis buku besarnya, dan lain-lain. Tapi sebenarnya, jika kita memahami konsep di baliknya dengan sangat baik, bukan tidak mungkin kita akan sangat mudah dalam mengerjakan soalnya. Jadi, aku harap teman-teman bisa menikmati proses belajarnya dan bisa mengambil pelajaran yang sangat baik dari apa yang kita bahas pada hari ini, teman-teman. Tapi sebelum mulai, aku ingin disclaimer sedikit bahwa di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman atau merasa lebih pintar dari teman-teman. Anggap saja di sini aku sebagai fasilitator yang memfasilitasi teman-teman dalam belajar gitu. Jadi, aku minta maaf apabila aku melakukan kesalahan dalam penyampaian materi dan bila teman-teman masih ingin ada yang didiskusikan atau ingin memberikan pendapat, tentu boleh banget. Nanti bisa reach out langsung ke aku lewat WhatsApp atau lewat Instagram atau lewat teman-teman di BEM Akpres juga boleh. Oke, kita langsung aja ke materi bab pertama pada hari ini, yaitu Introduction to Financial Statements. Tapi sebelum kita masuk ke introduction ini, kita harus kenal dulu nih sama yang namanya akuntansi. Jadi, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar pengertian akuntansi dari buku mungkin, dari jurnal orang lain, penelitian gitu. Tapi aku bisa menyederhanakan akuntansi itu sebagai proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan, teman-teman. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam bisnis tentunya. Seperti kalau di dalam bisnis itu kan ada yang namanya manajemen, kemudian ada pihak eksternal seperti investor, ada kreditor, ada pemerintah, dan lain-lain. Jadi dalam menyusun laporan akuntansi ini tuh kita akan melibatkan pembuatan laporan keuangan yang sedemikian rupa seperti neraca, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Apakah suatu perusahaan itu sehat secara finansial atau tidak? Nah, kita bisa tahu dari situ, teman-teman. Oke, jadi kenapa sih akuntansi ini sangat penting buat kita pelajari gitu? Jadi akuntansi ini sebenarnya ada banyak alasannya kenapa dia bisa sangat penting, tapi aku bisa menyimpulkan tiga alasan yang paling kuat menurut aku. Kalau misalkan kita berbeda pendapat itu wajar dan teman-teman feel free aja buat berpendapat. Jadi kalau menurut aku, kenapa akuntansi itu sangat penting? Yang pertama itu akuntansi itu merupakan tools yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Misalkan keputusan terkait investasi, atau kapan perusahaan harus melakukan efisiensi biaya, atau kapan perusahaan harus melakukan ekspansi bisnis, dan lain-lain. Kemudian, akuntansi ini merupakan salah satu instrumen pengendalian keuangan. Jadi dari akuntansi, perusahaan mampu memantau pengeluaran mereka, pendapatan dan aset yang dimiliki. Begitu kira-kira. Dengan demikian, perusahaan itu bisa tahu dan mengidentifikasi potensi pemborosan atau penyimpangan yang tidak diinginkan gitu. Atau bahasa kerennya adalah fraud yang sekarang kita kenal. Nah, yang terakhir, akuntansi ini merupakan salah satu metrik yang bisa kita gunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran. Tentu saja akuntansi ini akan membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran mereka. Bisa juga dipakai buat bikin strategi jangka panjang. Intinya itu sih, teman-teman. Nah, dengan demikian akuntansi itu tidak hanya menjadi alat untuk sekedar mencatat transaksi keuangan, teman-teman. Tapi bisa dibilang akuntansi ini salah satu core penting yang ada dalam pengelolaan perusahaan, gitu kira-kira. Oke, kita langsung ke materi bab pertama kita. Di sini ada 6 poin learning objektif. Jadi, teman-teman itu diharapkan bisa memenuhi ke-6 learning objektif ini ya. Yang pertama itu teman-teman bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk organisasi bisnis.
Kemudian teman-teman bisa mengenali pengguna dan penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, teman-teman bisa menjelaskan tiga jenis aktivitas bisnis utama. Yang keempat, teman-teman diharapkan mampu menguraikan isi dan tujuan laporan keuangan. Yang kelima, teman-teman bisa memahami apa itu aset, apa itu liability, atau apa itu stockholder equity. Nah, nanti semua akan kita bahas, teman. Tenang aja. Yang keenam, teman-teman itu diharapkan mampu menguraikan komponen-komponen tambahan yang tentunya tidak kalah menarik, teman-teman. Oke, jadi di sini ada sedikit, maaf ini karena pakai HP, kita beda device ya. Jadi di sini ada sedikit preview dari bab pertama, berdasarkan learning objektif yang tadi, bab pertama kita itu bisa digolongkan ke dalam empat subbagian utama, yaitu ada bentuk dan organisasi bisnis, kemudian ada pengguna dan penggunaan informasi akuntansi, yang ketiga itu ada aktivitas bisnis utama, dan yang keempat itu ada komunikasi dengan pengguna, serta nanti ada sedikit penambahan elemen dalam laporan tahunan. Kira-kira apa aja? Mari kita saksikan sampai habis. Oke, kita langsung ke bentuk organisasi bisnis dulu nih, teman-teman. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa di dunia ini tuh organisasi bisnis ada banyak banget bentuk dan rupanya. Mungkin teman-teman udah kenal sebagian. Nah, tapi poin yang ingin aku highlight adalah teman-teman itu harus bisa menganalisis dan mengidentifikasi kira-kira bentuk organisasi bisnis mana yang cocok sama keadaan teman-teman gitu. Jadi, cocok sama kondisi bisnis teman-teman sekarang ini. Nah, oleh karena itu, secara umum, bentuk organisasi bisnis ini bisa kita golongkan ke dalam tiga kategori utama. Kategori yang pertama adalah sole proprietorship atau perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan ini tuh memiliki kelebihan seperti tentu saja mudah didirikan karena strukturnya sangat sederhana. Kemudian yang kedua, karena teman-teman adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini, maka tentu saja kendali dan kontrol sepenuhnya ada di teman-teman. Dan yang ketiga, perusahaan perorangan ini memiliki keuntungan pajak karena sejatinya pajak dalam bentuk perusahaan ini tuh masih dihitung sebagai pajak pribadi dan belum dikenakan pajak perusahaan gitu kira-kira. Tapi kekurangannya segala resiko dan tanggung jawab bisnis ya harus teman-teman jalani sendiri karena kan teman-teman adalah pemilik tunggal dari bisnis ini begitu kira-kira. Kemudian yang kategori kedua adalah bisnis partnership atau kemitraan dari namanya saja sudah jelas teman-teman. Jadi bisnis partnership ini kelebihannya adalah yang pertama dia juga sama mudah didirikan karena bisa dikatakan strukturnya lebih sedikit lebih rumit daripada yang perseorangan tapi masih tergolong sederhana lah. Kemudian yang kedua, adanya kontrol bersama. Maksudnya gimana? Karena teman-teman itu mendirikan bisnis bersama mitra, tentu saja akan ada pembagian kekuasaan, pembagian tanggung jawab, pembagian tugas, dan lain-lain gitu loh teman-teman maksudnya. Dan yang ketiga, dia juga sama masih ada keuntungan pajak karena belum kena pajak perusahaan, tetapi kekurangannya adalah teman-teman itu memiliki tanggung jawab yang terikat gitu. Karena kan teman-teman mendirikan bisnis bersama mitra. Jadi setiap resiko bisnis ya harus dijalani bersama gitu. Teman-teman tidak hanya mau pas kondisi bisnisnya bagus saja, tetapi harus mau berjuang ketika kondisinya juga kurang baik gitu. Jadi ibarat kata senang-senang sama-sama, susah-susah juga sama-sama gitu loh. Yang terakhir itu ada kategori korporasi. Jadi bentuk korporasi ini merupakan salah satu bentuk perusahaan yang paling umum di dunia. Kelebihannya adalah apabila teman-teman punya perusahaan yang bentuknya korporasi, teman-teman akan sangat mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Karena dalam jenis perusahaan ini, teman-teman itu untuk memiliki perusahaan hanya cukup membeli sahamnya saja. Terlebih daripada itu, perusahaan yang bentuknya korporasi juga sangat mudah dalam mengumpulkan dana. Misalkan melalui penjualan produk, atau pitching kepada investor, ataupun pengajuan pinjaman kepada kreditor. Tapi kekurangannya, karena strukturnya cukup besar, atau bahkan sangat besar, proses pendiriannya juga tentu saja lebih kompleks. Akan ada serangkaian aturan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Dan tentu saja dia sudah dikenakan pajak perusahaan ya. Begitu kira-kira. Jadi di slide selanjutnya ini ada studi kasus sebenarnya. Ini studi kasus ketika misalkan teman-teman itu menjadi seorang pemilik wisata, bukan, seorang pemilik bisnis pemandu wisata gitu. Jadi teman-teman itu harus bisa mencocokkan karakteristik
dari bentuk-bentuk organisasi bisnis dengan kelebihannya mereka. Misalkan nomor satu, bisnis yang mudah untuk meraih pendanaan adalah bisnis yang berbentuk korporasi. Karena apa? Karena dari segi resource itu dia sudah sangat mumpuni, dari segi sumber daya dia juga sudah sangat capable, sehingga dia itu bisa melaksanakan tiga proses bisnis harusnya dengan lebih baik dari kedua bentuk perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan yang simpel untuk didirikan, yaitu ada yang perseorangan dan partnership, sudah jelas. Yang ketiga, tidak ada kewajiban pribadi, yaitu adalah korporasi. Karena dalam korporasi, kewajiban adalah tanggung jawab dari para pemegang saham. Begitu. Dan yang keempat, soal nomor empat, perusahaan yang memiliki keuntungan dalam pajak adalah perusahaan perseorangan dan perusahaan partnership. Karena lagi-lagi perusahaan ini belum dikenakan pajak perusahaan. Yang kelima, perusahaan yang sangat mudah untuk mentransfer kepemilikan adalah perusahaan korporasi, sudah jelas. Karena dalam perusahaan korporasi, untuk memiliki perusahaan, teman-teman hanya cukup membeli sahamnya saja. Kita ke slide selanjutnya, ini juga ada review. Mungkin sebenarnya sudah teman-teman pernah bahas di kelas, jadi inti dari review nomor satu dan 2 ini masih sangat mudah. Teman-teman itu harus bisa membedakan jenis-jenis organisasi dan kelebihan serta kekurangannya. Gitu kira-kira. Oke, kita next ke subbagian yang kedua, yaitu pengguna dan penggunaan informasi dalam laporan keuangan. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa dalam bisnis itu kan kita ada banyak sekali stakeholder gitu. Nah, kita bisa kategorikan stakeholder ini ke dalam dua golongan utama, yaitu internal user atau pengguna dari dalam ekosistem bisnis, sama external user atau pengguna dari luar ekosistem bisnis. Nah, kita mulai dari yang internal dulu, teman-teman. Buat internal user, itu yang pertama adalah orang dari marketing. Kenapa demikian? Karena informasi keuangan akuntansi ini bisa digunakan oleh marketing untuk menentukan strategi penetapan harga. Misalkan, apakah kira-kira suatu harga barang ini bisa memenuhi profit, atau apakah harga suatu barang ini harus dirubah dan lain-lain mengikuti kondisi itu bisa ambil keputusannya dari laporan keuangan. Yang kedua tentu saja ada manajemen, karena sebagaimana tadi sudah aku mention juga bahwa akuntansi ini bisa menjadi salah satu tools pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada finance, tentu saja finance dan akuntansi ini adalah dua hal yang terikat sebenarnya, karena finance ini sangat bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan arus kas, kira-kira begitu. Yang keempat ada human resource. Karena tentu saja tidak dipungkiri bahwa suatu perusahaan itu pasti mungkin terdiri dari banyak sekali pegawai. Dan untuk memberikan imbal balik atas jasanya para pegawai ini, ya perusahaan memberikan insentif berupa pembayaran gaji gitu. Dan tentu saja semakin besar gaji yang harus dibayarkan, ya uangnya juga harus semakin banyak yang dikeluarkan. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita ke external user. Yang pertama itu ada investor. Jadi investor ini tuh akan menilai apakah suatu organisasi ini sehat secara finansial. Nah, bila suatu organisasi ini sehat secara finansial dan secara ini dia juga profit, kemungkinan besar investor akan investasi di perusahaan tersebut gitu. Kemudian external user yang kedua adalah kreditor. Jadi kreditornya akan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Apabila suatu perusahaan dinilai tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang mereka, ya otomatis perusahaan tersebut mungkin akan kesulitan dalam mendapatkan dana pinjaman. Sebenarnya di sini belum dimention, tapi ada satu lagi yaitu pemerintah sebagai regulator. Sudah seyogianya pemerintah sebagai regulator itu mengatur perhitungan pajak. Itu dia, teman-teman. Jadi pajaknya perusahaan itu bisa dihitung salah satunya melalui akuntansi laporan keuangan ini. Begitu kira-kira. Oke, ini tidak kalah penting teman-teman mengenai etika. Kenapa demikian? Karena menurut aku pelaporan keuangan yang efektif itu bergantung pada perilaku etis. Jadi kalau misalkan laporannya tidak etis, pasti akan sangat mungkin ditemukan kebohongan, kejanggalan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain, sampai ada skandal. Nah, ini merupakan beberapa contoh kasus skandal yang pernah hangat, ada dari Enron dan WorldCom, kemudian untuk mencegah itu juga sampai ada suatu kongres yang namanya tuh Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 yang diberlakukan untuk meningkatkan transparansi dan accountability dalam pelaporan keuangan gitu.
Nah, tadi ini adalah beberapa contoh kasus skandal etik keuangan dari belahan dunia barat, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Nah, ini kita sekarang beralih ke kasus yang asli Indonesia, bisa dibilang begitu. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan kasus-kasus ini, atau bahkan teman-teman pernah membaca beritanya. Menurut aku, kasus-kasus ini semuanya kasus-kasus yang sangat menarik untuk dibicarakan, gitu kira-kira. Semisalkan ada kasusnya First Travel, kemudian ada kasusnya Malindadi dari Citibank, kemudian ada kasus mega korupsi IKTP, ada kasus Jiwasraya, dan ada Asabri juga. Nah, jadi aku harap teman-teman bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus-kasus ini supaya kita bisa menjadi seorang akuntan yang memenuhi kode etik lah begitu kira-kira. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga. Nah, sampai sini aku mau tanya dulu nih, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti kalau ada boleh langsung aja di drop di kolom komentar kalau sudah posting di YouTube. Nah, jadi sebenarnya subbagian ketiga ini berhubungan dengan bentuk-bentuk perusahaan, teman-teman. Yaitu aktivitasnya. Nah, jadi secara umum, aktivitas bisnis itu tuh bisa kita bagi ke dalam tiga golongan utama. Yang pertama itu ada pendanaan atau financing yang berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan itu mengumpulkan dana melalui penjualan produk atau melalui peminjaman uang atau penerbitan saham dan lain-lain lah. Kemudian yang kedua itu ada investing atau investasi, yaitu bagaimana suatu perusahaan itu membeli dan mengelola aset, misalkan peralatan kayak mesin atau properti kayak sewa lahan, sewa ruko, sewa bangunan, dan lain-lain. Kemudian ada operating atau operasi. Ini adalah berkaitan bagaimana suatu perusahaan bisa menghasilkan pendapatan melalui aktivitas penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, di sini ada sedikit review mengenai materi pengguna dan penggunaan informasi. Jadi yang pertama itu kita ke soal nomor 3. Jadi kalau menurut aku dari keempat statement yang ada di sini yang sudah jelas salah yang D, teman-teman. Karena regulatory authorities atau pemerintah itu adalah external user ya, itu sudah jelas banget. Nah, kemudian buat yang nomor 4 itu, tadi baru saja kita mention bahwa aktivitas utama bisnis itu ada 4, yaitu financing, atau pendanaan, operating atau operasi, dan juga investing atau investasi. Jadi yang bukan ya advertising mungkin teman-teman. Mungkin sejauh ini masih mudah lah ya, masih easy peasy lah begitu. Nah, sekarang kita masuk ke business activities yang pertama. Tapi sebelum itu aku izin rehat dulu sebentar teman-teman. Ya, aku pengen dulu sebentar. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Tadi kita sudah membahas dua subbagian mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis dan juga pengguna serta penggunaan informasi dalam pelaporan keuangan. Kita sekarang akan memasuki subbagian yang ketiga yaitu business activities, lebih tepatnya ke penjelasan lebih lanjut ya. Kita akan memasuki penjelasan dari financing activities dulu. Jadi financing activities ini kalau dalam ilmu akuntansi itu memiliki dua sumber pemasukan primer atau utama, yaitu bisa diperoleh dari peminjaman uang atau debt. Jadi, jumlah yang dipinjam itu disebut liabilities atau kewajiban. Jadi, liabilities itu adalah kewajiban, teman-teman. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas bisnis, begitu kira-kira. Nah, kemudian ada juga pihak yang suka meminjamkan uang. Kita berkewajiban untuk mengembalikan uangnya itu disebut kreditor, teman-teman. Seperti yang tadi aku sempat mention juga, yang external user kreditor. Itulah, sama itu. Kemudian ada yang disebut juga notes payable dan bonds payable. Jadi sedikit aku jelasin, notes payable itu adalah hutang yang timbul dari perjanjian tertulis berupa wesel, di mana perusahaan itu berjanji untuk membayar kembali sejumlah tertentu kepada kreditur pada tanggal jatuh tempo serta bunganya. Hutang ini tuh bisa berupa jangka pendek dan jangka panjang juga, teman-teman. Dan biasanya apa notes payable ini tuh digunakan untuk pinjaman bank atau transaksi komersial seperti pembelian barang secara kredit. Itu sih kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya, notes payable ini tuh bisa jadi lebih formal dari utang dagang, teman-teman. Karena memiliki dokumen yang legal dengan ketentuan yang jelas mengenai jumlah hutang, kemudian ada juga informasi tanggal jatuh tempo, kemudian juga ada penghitungan suku bunganya. Sedangkan bonds payable itu adalah kewajiban jangka panjang yang timbul dari penerbitan obligasi oleh perusahaan.
Nah, jadi obligasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan dana dari investor. Obligasi itu adalah surat utang yang akan menyatakan bahwa perusahaan itu akan membayar kembali pokok peminjaman pada tanggal jatuh tempo serta membayar bunga secara berkala selama periode tertentu. Begitu kira-kira. Nah, yang kedua, teman-teman itu bisa mendapat pemasukan pendanaan dari issuing selling shares or stock for cash. Jadi itu intinya adalah menjual saham kepada investor tentu saja. Jadi dalam saham itu ada yang dikenal dengan sebutan dividen. Jadi kita bisa memaknai dividen itu sebagai suatu bagian dari laba perusahaan yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham tentunya. Jadi dividen ini merupakan bentuk keuntungan atas investasi mereka gitu, sebagai ucapan terima kasih juga lah. Nah, jadi dividen ini bisa dibayarkan dalam bentuk tunai atau cash dividend atau bisa juga dalam bentuk saham tambahan atau stok dividen. Bisa juga dalam bentuk aset lainnya sesuai dengan kesepakatan. Besarnya dividen ini akan dibagikan tentu saja ditentukan oleh para pemegang kebijakan tentunya. Gitu kira-kira. Dan pembagian dividen itu tuh biasanya dilakukan dalam suatu periode berkala, bisa jadi per 1 semester atau per 3 bulan, bisa jadi per tahunan gitu, tergantung kebijakan perusahaannya teman-teman. Begitu. Jadi beda perusahaan biasanya beda juga kebijakan dalam berbagi dividennya. Kemudian ada investing activities. Jadi investing activities ini merupakan suatu aktivitas ketika perusahaan itu menginvestasikan cash-nya ke dalam bentuk aset yang bermanfaat di lain waktu, begitu kira-kira. Nah, kita bisa memaknai investasi ini dari hal yang sederhana. Misalkan kalau perusahaan teman-teman itu tuh membeli gadget baru, membeli mesin yang bisa mempercepat produksi itu juga investasi sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman juga beli ruko baru atau beli tanah baru buat dikembangkan bisnisnya itu juga investasi sebenarnya teman-teman. Cuman investasi dalam bentuk properti begitu. Nah, kemudian sumber daya yang ada dalam investasi itu, misalkan tadi teman-teman beli tanah, teman-teman punya mesin, itu tuh bisa kita sebut sebagai aset. Apa? Aset. Nah, itu dia. Aset atau harta. Kemudian investasi keuangan itu juga sebenarnya salah satu juga instrumen investasi ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya investasi itu tujuannya baik agar apa? Agar harta yang dimiliki itu tuh bisa tumbuh dan bermanfaat. Intinya sih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan untuk memahami, yang penting investasi itu kata kuncinya tumbuh dan bermanfaat begitu kira-kira. Oke, kita masuk ke aktivitas bisnis yang ketiga yaitu ada aktivitas operasional. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya dana nih dari pendanaan atau teman-teman udah investasi aset sehingga asetnya perusahaan teman-teman itu tuh sudah bisa dibilang mumpuni. Teman-teman udah siap buat masuk ke aktivitas yang ketiga yaitu operasional. Nah, dari operasional ini teman-teman itu akan menerima pemasukan atau yang disebut revenue, kemudian teman-teman juga bisa melakukan inventarisir kekayaan, serta teman-teman juga bisa mengeluarkan uang tentu saja. Misalkan teman-teman bayar listrik buat kantor atau teman-teman bayar gaji pegawai, itu sebenarnya merupakan bentuk-bentuk pengeluaran. Cuman memang nanti kode-kode akunnya akan berbeda, teman-teman. Nah, di sini juga ada istilah liabilities, tadi juga sudah aku sempat jelaskan, bahwa liabilities itu merupakan intinya adalah kewajiban yang harus dipenuhi begitu. Nah, dalam operasional bisnis ini kita akan mengenal suatu kondisi yang namanya net income atau laba bersih dan net loss atau rugi bersih begitu kira-kira. Nah, net income ini merupakan suatu kondisi di mana pendapatan perusahaan itu lebih besar daripada bebannya gitu. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, laba bersih itu adalah ketika pendapatan lebih besar daripada bebannya. Sedangkan sebaliknya, kalau rugi bersih itu terjadi ketika beban yang ditanggung perusahaan itu lebih besar daripada pendapatannya. Begitu kira-kira. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau semisalkan belum ada pertanyaan juga tidak apa-apa, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar lagi dan lagi. Tapi aku pengen highlight lagi
Jadi teman-teman itu jangan sampai salah mengartikan net income dan net loss. Jadi intinya kalau net income itu tuh pendapatannya yang lebih besar. Sedangkan kalau net loss itu bebannya yang lebih besar. Nah, makanya dia rugi kalau bebannya lebih besar. Itu aja sih intinya. Dengan analogi sederhana itu aja pokoknya teman-teman berpegangnya. Nah, ini juga ada review sedikit ya. Kita main games jatuhnya. Di sini ada beberapa soal yang sudah ada kunci jawabannya juga ya. Nah, teman-teman tinggal mencocokkan aja. Misalkan kalau nomor satu, cost of renting property itu maksudnya expense. Kenapa demikian? Nah, karena apabila teman-teman membayar sewa itu kan pasti teman-teman mengeluarkan uang gitu. Nah, uang inilah yang disebut dengan expense atau beban maksudnya. Kemudian kalau teman-teman membeli truk untuk bisnis gitu, teman-teman misalkan punya bisnis pertanian, pengen beli truk, nah ini masuknya apa? Masuknya aset teman-teman. Karena investasi dalam bentuk kendaraan ini tuh bisa sangat berguna nanti kalau teman-teman distribusi barang atau nanti dan lain sebagainya tuh bisa berguna banget lah pokoknya. Nah, kemudian notes payable atau tadi yang sempat ini utang wesel itu liability karena intinya teman-teman liabilities itu kewajiban dan teman-teman ingat aja kalau yang namanya kewajiban ya harus dipenuhi. Kayak misalkan teman-teman punya hutang ya harus dibayar, intinya itu. Kemudian nomor 4 ada penerbitan saham. Ini tuh maksudnya common stock atau ekuitas. Yang kelima ada pendapatan dari layanan, tentu saja maksudnya revenue ini mah sudah jelas banget. Yang terakhir ini nomor 6 nih sama kayak nomor 3 ya. Kalau teman-teman punya hutang ya liability, kembali lagi wajib untuk dibayar. Jangan sampai enggak ya, teman. Oke, ini juga ada sedikit review. Nih mungkin teman-teman kalau tadi menyimak dengan baik bisa mengerjakan review ini. Kayak misalkan nomor 5, tapi ini sebenarnya menurut aku masih sangat mudah sih jawabannya karena jawabannya itu masih kelihatan banget lah jawaban yang benernya. Jadi misalkan nomor 5 ini which of the following is an example of a financial activity. Ini udah jelas banget issuing share of common stock karena selling goods and account dan buying delivery equipment atau buying investment itu sebenarnya belum kita bahas tadi. Yang kita bahas itu kan tentang saham, terus ada juga not payables gitu-gitu, teman. Kemudian nomor 6 nih tadi, bagaimana teman-teman mengelompokkan sesuatu akun, apakah masuk ke dalam expense atau apa. Nah, ini juga nomor 6 begitu teman-teman. Ini tapi berkaitan dengan liabilities ya. Jadi teman-teman harus bisa lebih teliti karena nanti liabilities itu akan ada beberapa bentuk dan teman-teman juga harus teliti karena bisa jadi sangat menjebak begitu kira-kira. Sebenarnya dalam akuntansi itu asalkan teman-teman bisa melakukan pembedaan terhadap kode akun, nama akun dan jenis-jenisnya tuh akan sangat mudah operasi perhitungannya. Begitulah kira-kira. Oke, berkomunikasi dengan pengguna. Jadi ini seperti yang sudah aku sempat mention juga di awal-awal bahwa suatu perusahaan itu tuh biasanya akan merilis 4 financial statement, yaitu ada income statement, ada return earning statement, ada balance sheet, ada statement of cash flow. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, tapi kita bahas basicnya dulu, teman-teman. Karena untuk in-depth pembahasannya akan kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga ya. Nah, ini juga ada review sedikit. Tadi net income itu adalah ketika revenue lebih besar daripada pengeluaran. Masih mudah lah ya. Jadi ingat aja tadi aku tekanin lagi, ingat aja kalau bebannya besar, dia rugi. Kalau pendapatan besar, dia untung. Itu aja, teman-teman. Oke, kita di sini sampai ke slide 22. Nah, kita ini sudah masuk ke jenis financial statement yang pertama, teman-teman, yaitu ada income statement. Income statement ini bisa dikenal dalam bahasa Indonesia itu laporan laba rugi. Jadi, laporan itu biasanya menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode, biasanya 1 tahunan ya. Jika pendapatan melebihi beban, ya tadi perusahaan itu disebutnya menerima laba bersih atau net income. Sedangkan kalau perusahaannya itu bebannya lebih besar ya dia rugi bersih, net loss, begitulah kira-kira. Nah, kenapa sih kalau teman-teman tanya kenapa laba rugi ini informasi dari laporan laba rugi sangat penting gitu. Karena ya dari laporan laba rugi ini tuh kita bisa ada prediksi mengenai gambaran kinerja perusahaan kita gitu loh. Mungkin kita juga bisa bikin predik gimana sih kira-kira proyeksi laba ke depan gitu. Nah, kita bisa bikin strategi dari situ. Misalkan contoh, suatu perusahaan retail tuh bisa mencatat pendapatan dari penjualan produk gitu loh. Nah, nanti dari situ juga bisa dihitung tuh beban dari biaya operasional dan lain-lainnya teman-teman. Begitu kira-kira. Jadi pastikan teman-teman itu menghitung laba rugi lah ya kalau dalam berbisnis supaya bisa
Memprediksi laba ke depannya lah intinya itu. Bisa memprediksi laba dan membuat strategi kebijakan harga. Nah, itu intinya. Oke, ini ada contoh soal perhitungan net income. Jadi kalau tadi net income itu ketika kondisi pendapatan lebih besar daripada beban. Betul sekali. Di sini kita harus highlight dulu yang termasuk pendapatan itu kan ada yang account receivable dari bahasanya, penerimaan account. Sorry, sorry, sorry. Sales revenue. Saya salah baca, teman-teman. Jadi, salah satu dari informasi ini tuh, kalau receivable nanti beda. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Tapi ini kita fokus ke soalnya dulu, teman-teman. Karena nih, saya aja langsung salah baca nih. Makanya saya ingatkan lagi teman-teman untuk lebih hati-hati ya. Jadi, apa yang termasuk revenue itu yang pertama ada sales revenue, udah pasti banget. Nah, dari kodenya juga udah revenue belakangnya. Kemudian untuk pengeluarannya itu biasanya cari yang belakangnya expense. Di sini tuh ada salaries, wage, expense, sama rent expense. Nah, caranya adalah jumlah revenue dikurangi jumlah expense. Di sini jumlah revenue-nya kan hanya satu, yang $75.000 ini. Ya udah, jadi teman-teman itu hanya tinggal menghitung expense-nya. Di mana expense-nya ini ada yang salaries ini gaji, yaitu ada $20.000, dan juga membayar sewa sebesar $10.000. Kalau dijumlahkan kan jadi $30.000. Nah, jadi teman-teman hanya tinggal mengurangi $75.000 dengan $30.000. Hasilnya adalah $45.000. Begitu kira-kira. Oke, ini masih di subbab communicating with user ya, teman-teman. Kita masuk ke retained earning statement atau laporan perubahan ekuitas. Jadi apa sih isinya laporan perubahan ekuitas nih? Oke, secara garis besar, laporan itu isinya sebenarnya perubahan saldo laba ditahan selama periode tertentu. Jadi saldo awal labanya berapa, ditahan, ditambah sampai laba bersih dan dikurangi dengan dividen gitu, teman-teman. Akan menghasilkan saldo akhir, begitu kira-kira. Nah, laporan ini tuh sangat berguna buat memegang saham dalam memahami kebijakan dividen. Nah, jadi perhitungan dividen tuh bisa kita nilai dari sini. Misalkan jika perusahaan itu mampu membayar dividen dengan cukup besar, berarti kita bisa simpulkan bahwa perusahaan itu tuh sehat secara finansial. Tapi kalau misalkan perusahaan ini bahkan untuk bayar dividen aja sangat kecil atau bahkan tidak mampu, ya berarti keuangannya sedang tidak sehat gitu loh. Mungkin ini menunjukkan adanya gejala-gejala tertentu dalam arus keuangan mereka gitu. Jadi sehingga harus dilakukan audit dan pengecekan kembali. Tuh kira-kira. Di sini juga ada note ya bahwa pendapatan bersih atau laba bersih itu dibutuhkan untuk untuk mendeterminasi apa akhir dari retained earnings ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa hitung net income-nya dulu ya yang tadi itu. Yang sudah kita kerjakan juga di contoh soal sebelumnya ini. Nah, begitu kira-kira. Jadi ingat ya, rumus net income itu adalah revenue dikurangi expense atau total revenue dikurangi total expense, teman-teman. Begitu kira-kira. Di sini ada yang berikutnya, ada informasi mengenai masih sama retained earning statement ya. Jadi, biasanya user can evaluate dividend. Nah, jujur aku baru baca juga nih yang ini. Tapi intinya itu tetap sama kalau teman-teman bisa teman-teman harus bisa dulu menghitung net income-nya baru nanti teman-teman itu bisa melakukan penghitungan di net earning statement itu sih kira-kira. Nah, jadi statement ini juga menunjukkan jumlah yang berubah dalam periode waktu tertentu tadi yang laba ditahan itu, teman-teman. Itu dia maksud aku juga baru baru memahami konsepnya lagi di sini nih, setelah membaca ulang. Sebenarnya aku juga sudah sempat baca cuman mungkin agak luput sedikit. Nah, di sini aku jadi lebih paham lagi nih, teman-teman. Jadi kalau di sini periode waktu itu akan sama dengan yang ada di income statement teman-teman ya. Kalau misalkan katakanlah di laporan laba ruginya dicatat 1 tahun ya mungkin akan mengikuti periodenya begitu kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke financial statement yang ketiga yaitu ada balance sheet atau neraca. Neraca ini mungkin orang akuntansi udah kenyang banget sama yang namanya neraca. Jadi neraca ini tuh biasanya dia isinya tuh laporan keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu gitu. Biasanya elemennya neraca tuh ada tiga ya. Yang utamanya ada aset, ada kewajiban, sama ada
stockholder equity gitu loh. Nah, jadi nanti kita juga bisa merumuskan persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas memegang saham. Begitu teman-teman. Nanti kita bisa turunkan lagi aset itu bisa meliputi kas, persediaan, dan properti, sedangkan kewajiban atau liability itu bisa ada utang dan kewajiban pajak, ekuitas itu bisa mencerminkan klaim pemegang saham atas aset gitu loh, setelah dikurangi kewajiban tentunya. Nah, ini nomor 27 juga sama. Ini tadi intinya adalah persamaan dasar akuntansi. Ini harus diingat banget teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa di sini, insya Allah ke sana juga bisa nih. Ada rumus aset sama dengan liabilities plus stockholder equity. Ini pokoknya diingat-ingat terus teman-teman. Jadi biasanya dalam penulisan neraca itu teman-teman nulis asetnya dulu, baru diikuti liability dan stockholder equity. Jadi lagi dan lagi aku ingatkan, menulis laporan akuntansi itu harus sistematis teman-teman. Karena yang baca bukan hanya kita, mungkin banyak orang akan baca laporan kita gitu. Jadi kita harus menyusun dengan bagus supaya mudah dipahami dan bisa diambil kesimpulannya. Begitu kira-kira. Nah, sekarang ada statement of cash flow atau arus kas dalam bahasa Indonesianya. Jadi arus kas itu tuh sebenarnya menunjukkan bagaimana perusahaan teman-teman itu tuh menghasilkan dan menggunakan kas dalam tiga aktivitas utama yang tadi, teman-teman. Ada operasi, investasi, dan pembiayaan. Nah, makanya di sini ada breakdown-nya kembali, ada pembagiannya kembali, mulai dari kegiatan operasi itu mau ini kan kas berapa, habis itu investasi berapa, dan juga pendanaan berapa, begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke slide ke 29. Masih lanjutan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kenapa sih teman-teman harus bikin laporan arus kas? Ya sebenarnya teman-teman tuh karena perlu menjawab tiga pertanyaan ini. Misalkan ada pertanyaan dari mana asal kas perusahaan selama periode tersebut. Bagaimana kas itu dimanfaatkan? Atau apakah ada perubahan saldo kas persis selama periode tersebut gitu loh. Nah, ketiga pertanyaan ini bisa dijawab hanya kalau teman-teman udah bisa bikin laporan arus kas gitu. Jadi ya aku harap teman-teman bisa lebih teliti dalam menyusun laporan arus kasnya nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita hanya bahas basicnya dulu ya di pertemuan pertama ini. Nah, kemudian ada review question di slide ke 30. Jadi pertanyaan adalah, for which of the following financial statement is contain asset liability stockholder equity? Nah, ini udah gampang banget. Jawabannya adalah balance sheet atau neraca karena tadi aku udah jelasin pada umumnya neraca itu tuh memiliki tiga elemen utama, aset, liability, dan stockholder equity yang dihitung secara sistematis atau berurutan. Jadi teman-teman biasanya nulis aset dulu, baru liability dulu, baru stockholder equity. Begitu teman-teman. Oke, sorry, ini ada elemen lain dalam laporan keuangan gitu. Soalnya ini karena buku ini acuannya dari Amerika, jadi kalau di Amerika itu tuh perusahaan itu diwajibkan untuk menyusun laporan yang terdiri dari empat komponen utama. Lebih lebih ini lagi sebenarnya lebih terkhusus teman-teman ada laporan keuangannya yang terdiri dari tadi income statement, return earning, ada balance sheet dan statement or cash flow juga. Ini baru laporan keuangan ya teman-teman. Belum nanti ada manajemen discussion-nya, yaitu ada sedikit intervensi penjelasan dari manajemen mengenai kinerja perusahaan. Terus nanti ada notes to the financial statement atau ada catatan tambahan lagi yang isinya tuh bisa jadi ada penjelasan tambahan atau ada informasi tentang segala sesuatu di laporan keuangan yang biasanya tuh bersifat tambahan, opsional jadinya teman-teman. Nah, kemudian ada auditor report. Jadi ini sebenarnya adalah sekadar opini aja dari auditor yang sifatnya independen mengenai laporan keuangan. Itu sih kira-kira. Oke, tibalah kita di penghujung sesi pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak banget dan aku juga minta maaf kalau semisalkan di pertemuan pertama ini masih belum maksimal, teman-teman. Aku berharap pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya bisa lebih maksimal lagi. Nah, aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu, langsung request ke aku aja. Lewat WhatsApp bisa, lewat Instagram bisa, atau mau lewat drop di komentar YouTube nanti kalau udah tayang juga bisa ya, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman di pertemuan kedua. Dadah.